Oke, salam sejahtera teman-teman sekalian. Kali ini kita akan pelajari tentang tegangan VSB. Oke, pensil. VSB itu adalah tegangan yang dibutuhkan oleh VS. Kita tahu di laptop itu ada 5 VS, kemudian 3 VS, 1,8 VS, dan ada juga 0,75 VS. Masing-masing VS ini 5 VS, 3 VS, dan 1,8 VS itu berasal dari tegangan VA. Sebagai contoh, 5 VS itu berasal dari 5 VA berubah menjadi 5 VS. Prosesnya adalah melewati MOSFET, FET N channel. Di sini ada FET N channel yang menjadi switch, ya, menjadi on off, yang menyuplai tegangan VS yang merubah 5 VA menjadi 5 VS. Nah, di sini di MOSFET N channel ini membutuhkan tegangan VSB ini untuk menyalakan MOSFET N channel. Karena MOSFET-nya adalah N channel yang digunakan, maka tentu VSB itu harus lebih tinggi daripada 5 VS. 5 VS kita jadikan acuan karena ini adalah tegangan VA paling tinggi yang dikonversi menjadi VS. Jadi VSB itu paling tidak adalah 7 volt atau idealnya 9 volt ya. Maka jika VSB itu 9 volt atau lebih, maka sistem kerja 5 VA ke 5 VS, begitu juga 3 VS itu akan normal ya, tidak ada masalah. Berbeda jika misalkan VSB-nya itu tidak sampai 5 volt atau cuma sekedar 5 volt gitu aja, maka tentu akan kita mendapati laptop itu punya kasus ya, bisa tidak tampil, bisa tidak baca hard disk dan semacamnya. Lanjut, VSB itu awalnya dari VSBP ini ya, ini di jumper, ini cuma jumper aja, dan VSBP itu dari sini, pin ini. Dan awalnya VSBP itu dari B+ ya, B+ menjadi VSBP melalui proses PQ201. Ini MOSFET controller ya, dia yang mengontrol B+ menjadi VSBP. Jadi VSBP di sini hampir sama dengan tegangan B+. Kita tahu kalau B+ itu kalau pakai adaptor itu 19 volt, kalau pakai baterai itu kisaran 11,7 volt. Jadi VSBP ini juga segitu ya. Kalau di adaptor ya kisaran 18, kalau di baterai itu sekitar 9 volt, 11 volt gitu ya, kisaran itu. Kenapa harus mengikuti proses ini ya? Kenapa tidak B+ langsung di jumper aja jadi VSBP? Fungsi dari PQ201 ini ada beberapa ya. Yang pertama, PQ201 ini juga merupakan VS. Dia merupakan switching merupakan switch on off yang mengkonversi B+ ini menjadi VSBP. Jadi dengan demikian pada step tertentu VSBP ini off, pada step tertentu VSBP itu di-on-kan, dinyalakan oleh controller ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menurunkan ampere ya. Jadi kalau di sini kita tahu 19 volt itu 4 ampere, bahkan ada yang lebih ya. Ketika dikonversi oleh PQ 201, karena di sini gate-nya itu melewati resistor 100K ini, 100K ini, maka dia akan mengantarkan tegangan ke sini ke VSBP, namun dengan ampere yang rendah. Jadi di sini bisa jadi ampernya itu 0, sekian ampere gitu. Itu yang kedua. Jadi dengan ampere yang rendah itu menjadi aman ketika pada bagian PS itu mengalami short ya, sekalipun shortnya kecil maka dia akan turun ya, yang tadinya 18 bisa jadi cuma tinggal 40, bahkan bisa jadi 0. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, proteksi. Jadi di sini PQ 201 dikontrol oleh PQ 204 ya. Nah 204 sendiri itu, PQ 204 itu dapat sinyal dari VSB enable dan SPOK. VSB enable ini pin yang mengontrol on off ya, on off VSB dinyalakan atau tidak. Ini datangnya dari EC. Sedangkan SPOK ini adalah proteksi. Dari mana SPOK ini? SPOK itu dari IC 3 volt 5 volt. Masalah. Di IC 3 volt 5 volt itu, kalau misalkan IC ini oke, gak ada masalah, maka dia akan mengeluarkan tegangan namanya power oke, PWR. Oke. Nah, ini dikirim ke sini menjadi sinyal namanya SPOK. Jadi kalau IC 3,5 voltnya itu bermasalah, maka dia akan terjadi proteksi ini aktif. Sehingga tegangan VL 3,2 volt ini akan masuk ke sini. Akan masuk ke sini dan menyebabkan akan diproteksi sehingga 3,2 volt itu jadi 0 di sini, sehingga gate-nya ini dapat 0. Maka PQ 204 itu akan mengantarkan tegangan, akan memberikan tegangan open ya, open, bukan memberikan tegangan tapi open. Nah ketika open maka B plusnya ini ngantar 19 volt ya, dan ini akan off di PQ 201 karena PQ 201 ini P channel, ini P channel ya. Kita perhatikan kakinya di sini berbeda. Kalau di sini di sini gate-nya plus, di sini minus. Ini P channel. Tapi ketika di sini sinyal kedua, sinyal ini oke, maka PQ 204 itu akan mengalirkan ground ke sini. Maka akan terjadi tegangan pembagi divider ya di sini. Jadi di sini 19 volt, kemudian di sini 0 ground, maka di sini kisaran tegangannya itu cuma 7 volt. Nah karena 7 volt lebih kecil daripada B+, maka P channel ini jadi nyala. P channel ini nyala, jadi dia akan mengantarkan B+ ke VSB. Nah rangkaian ini, rangkaian VSB ini, itu rangkaian yang udah rusak ya, karena kerjanya itu selalu aktif ya, dan tinggi ya, ini lumayan tinggi ya,
19 volt ini di atas 10 volt ya, itu sering rusak ya. Bayangkan saja kalau kita tadi tahu bahwa VS itu ada 5 VS, ada 3 VS, ada 1,8 VS. Kalau VSB-nya ini 0, maka tentu seluruh VS ini seluruhnya ini menjadi false. Ya, tidak akan tersalurkan. Tapi kalau misalkan sekarang kondisinya VSB-nya itu ada tegangan cuman kecil, 5 volt misalnya. Ini yang sering jadi masalah ya. Kalau VSB-nya 5 volt, maka biasanya 1,8 VS itu oke. Terus 3 Vsusnya oke. Dan masalahnya adalah ada pada 5 VS. Ini kadang oke, kadang tidak. Kadang 5 VS itu ada, kadang kala tidak. Karena kondisi 5 volt pada MOSFET N-channel itu kadang dia mengantarkan tegangan tapi tidak stabil ya. Kadang keluarnya itu dari 5 menjadi 4 volt. Nah, kita fokus di sini misalkan tegangan VSB itu kecil, maka akan terjadi itu laptop itu akan punya masalah. Pertama itu yang sering itu tidak tampil ya. Kenapa? Karena 5 VS itu dibutuhkan pertama oleh hard disk, yang kedua USB, yang ketiga IC V-Core. Jadi IC V-Core itu VCC-nya itu adalah 5 VS. Rata-rata mainboard seperti itu. Jadi kalau 5 VS-nya misalkan 4 volt ya, gara-gara VSB-nya itu nggak bagus, maka kadang laptop itu nyala tapi dia tidak baca hard disk, tidak booting. Kadang dia nyala tampil Windows masuk tapi USB-nya itu sulit baca USB karena tegangan di USB itu kadang menjadi 4,5, tidak sampai 5 volt. Yang jadi masalah kalau misalkan IC V-Core-nya itu dia membutuhkan 5 volt minimal, tapi VSB-nya itu Vsusnya itu 5 VS-nya cuma 4 volt, maka kadang laptop itu tidak akan tampil karena tegangan prosesor itu tidak ada. Dan kadang laptop itu nyala normal dalam kondisi tertentu, tapi ketika dimatikan kemudian dinyalakan lagi tidak tampil atau tidak nyala gitu. Dan ciri-ciri VSB itu bermasalah atau bagian tegangan VS itu ampere naik ya. Ketika dinyalakan switch on, ampere naik tapi tidak tampil, tidak baca hard disk, tapi ampernya itu nggak sempurna lah, nggak terlalu kurang. Itu ciri-cirinya. Ya, saya rasa ini aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.